Pada saat yang sama, setelah Andi Rewa menyepakati detail acara lelang jamu regenerasi bersama Ibnu Komar dan Fania, dia pun meminta Ibnu Komar mengantarnya pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Liam menelpon Andi dan dengan hormat melapor, "Tuan Andi, dalam 2 hari terakhir ini, ada banyak warga asing yang berusaha mengatur pertemuan denganku." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Orang-orang seperti apa mereka?" Liam menjelaskan, "Sebagian adalah perwakilan dari berbagai negara dan perusahaan farmasi besar. Mereka ingin bernegosiasi mengenai kerjasama distribusi atau agen penjualan obat. Selain itu, ada juga perwakilan dari para konglomerat kelas atas yang ingin membeli obat ini secara pribadi. Sebagian besar mengaku mempunyai anggota keluarga yang menderita kanker, dan mereka siap membayar berapapun. Tampaknya harga bukan masalah bagi mereka." Liam menambahkan, "Sejauh ini, negara yang ingin mengimpor jamu reinkarnasi sudah hampir 100, dan yang sudah mengirim delegasi ke Makassar ada lebih dari 30. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Semua yang ingin berbicara mengenai distribusi atau keagenan langsung ditolak saja. Sementara untuk para konglomerat yang ingin membeli secara pribadi, katakan saja bahwa saat ini kita belum membuka penjualan semacam itu." Liam menambahkan, "Oh iya, Tuan Andi, James dari Amerika juga menelpon. Katanya FDA ingin membeli lagi jamu reinkarnasi dalam jumlah besar. Bahkan kalau harganya naik pun tidak masalah. Apakah kita akan melayani permintaan mereka?" Andi Rewa tertawa dingin. "FDA ingin membeli lagi. Pasti karena penelitian mereka buntu." Lalu ia memerintahkan, "Liam, mulai sekarang, selain batch gratis untuk pasien domestik, sisanya simpan semua. Mau bayar berapapun kita tidak menjualnya, 1 butir pun tidak." Liam langsung menjawab, "Baik Tuan Andi, akan segera aku tindak lanjuti." Andi Rewa mengangguk dan bertanya lagi, "Oh iya, Liam, apakah ada temuan dari orang-orang pasukan Galesong yang berjaga di sekitar farmasi bioteh?" Liam buru-buru berkata, "Ada. Dalam 2 hari ini, mereka sudah mengidentifikasi beberapa target mencurigakan. Mereka sudah mulai membuntuti secara diam-diam. Menurut pengamatan, orang-orang itu sepertinya agen terlatih. Begitu waktunya tepat, mereka akan langsung menangkap target dan diam-diam dikirim ke markas Albert." Andi Rewa berpesan, "Bagus. Kau juga harus berhati-hati. Untuk sementara lebih baik kau tinggal di pabrik farmasi bioteh. Jangan pergi ke tempat lain." Liam cepat-cepat berkata, "Baik Tuan Andi." Keesokan paginya, Nakamura Sunpei menyamar sebagai pelari pagi, lalu berlari dari tempat tinggalnya menuju pabrik farmasi bioteh. Sementara itu, Fania secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa Museum Barang Antik akan mengadakan lelang besar di Makassar dalam waktu 20 hari, sekaligus merilis daftar barang lelang yang akan dilepas dalam acara tersebut. Selain lukisan kaligrafi dari tokoh terkenal dan keramik antik, ada satu item khusus bernama jamu regenerasi. Museum Barang Antik tidak menjelaskan secara rinci mengenai jamu regenerasi ini. Mereka hanya menyebutkan kalau ini adalah obat ajaib berbasis resep tradisional kuno dengan khasiat yang luar biasa. Begitu kabar ini keluar, di kalangan masyarakat Makassar maupun dalam negeri, tidak menimbulkan kehebohan berarti, sebab masyarakat dalam negeri sudah terbiasa dengan berbagai jenis ramuan seperti itu. Bagi masyarakat, jamu regenerasi ini tampaknya hanya seperti obat kuno lainnya. Mungkin lebih mempunyai nilai koleksi daripada nilai medis. Namun, kabar ini justru meledak bagaikan petir di kalangan elit barat dan membuat para konglomerat di Eropa dan Amerika menjadi histeris. Selama beberapa waktu terakhir, mereka terus mendengar soal keajaiban jamu regenerasi
dan banyak yang sibuk mencari jejaknya. Salah satunya adalah miliarder keturunan Indonesia di Amerika, yaitu Noah Winata. Noah Winata sudah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mencari informasi, tapi hasilnya nihil. Kini mendengar kabar dari Makassar bahwa jamu regenerasi akan dilelang, Noah Winata tanpa ragu langsung menyiapkan jet pribadinya dan bersiap terbang ke Makassar secepatnya. Lalu Museum Barang Antik kembali mengguncang dunia dengan pengumuman berikutnya. Mereka menyatakan bahwa siapapun yang ingin ikut lelang harus melewati proses verifikasi kekayaan. Hanya mereka yang asetnya terbukti melebihi 10 miliar yang boleh mendaftar. Dan pendaftaran bukan jaminan lolos. Museum Barang Antik menegaskan bahwa dari seluruh pendaftar yang lolos seleksi, hanya 200 orang terkaya yang berhak datang ke Makassar untuk mengikuti acara ini. Selama ratusan tahun sejarah lelang dunia, baru kali ini ada acara lelang dengan syarat setinggi ini. Ini membuat semua orang terkejut, kecuali segelintir orang yang paham nilai jamu regenerasi. Kebanyakan publik mencibir Museum Barang Antik dan menganggap Museum Barang Antik hanya mencari sensasi murahan. Melihat media sosial dipenuhi cacian terhadap Museum Barang Antik, Andi Rewa justru merasa lega. Yang dia inginkan memang perbedaan persepsi semacam ini. Meskipun orang awam menganggap Museum Barang Antik hanya lelucon, tetapi bagi para konglomerat sejati, Museum Barang Antik adalah dewa penyelamat. Dan benar saja, saat warganet sibuk menghina, platform pendaftaran Museum Barang Antik justru kebanjiran peminat. Hanya dalam 2 jam, sudah ada lebih dari 500 orang yang mendaftar. Persyaratan pendaftaran di Museum Barang Antik adalah memiliki aset minimal 10 miliar, sekilas terdengar sangat besar. Namun faktanya, hanya dari data yang bisa dihitung secara terbuka, jumlah orang kaya di dunia yang memiliki aset melebihi angka tersebut hampir mencapai 3.000 orang. Belum lagi masih banyak miliarder tersembunyi yang tidak pernah mengungkapkan kekayaan mereka ke publik. Jadi, 500 orang mendaftar dalam waktu 2 jam. Bagi Andi Rewa, itu sama sekali tidak mengejutkan. Namun di rumah, justru karena berita tentang lelang ini, untuk pertama kalinya Carla dan Ridwan tampak sependapat dan kompak. Melihat notifikasi berita di ponselnya, Carla spontan memaki, "Museum Barang Antik. Museum Barang Antik ini pasti sudah gila. Lelang macam apa ini? Bahkan pendaftarannya saja harus punya aset minimal 10 miliar. Ini benar-benar omong kosong. Mana ada pelelangan yang berani bersikap sombong seperti ini?" Di dalam hati, sebenarnya Ridwan masih menyimpan trauma terhadap Museum Barang Antik. Dulu saat secara tidak sengaja memecahkan sebuah vas di Museum Barang Antik, dia nyaris terkena serangan jantung karena ketakutan. Waktu itu dia sempat berharap bisa lepas tangan dan menyalahkan Andi Rewa. Namun malah ketahuan dan ditampar berkali-kali. Itu benar-benar memalukan. Jadi setelah mengetahui berita ini, dia langsung berkata dengan marah, "Museum Barang Antik ini jelas-jelas hanya ingin mencari sensasi. Aku sudah lama berkecimpung di dunia barang antik di Makassar. Dan aku pun tahu betul kualitas Museum Barang Antik itu seperti apa. Jangan bandingkan dengan rumah lelang top seperti Christie's atau Sotheby's. Bahkan rumah lelang dalam negeri seperti Poli pun masih jauh lebih unggul, puluhan kali bahkan." Sambil melanjutkan dengan nada meremehkan, Ridwan berkata, "Lihat saja Sotheby's atau Christie's itu. Dalam lelangnya mana pernah mereka berani memaksa orang untuk melakukan verifikasi kekayaan. Paling-paling hanya meminta uang jaminan 1 juta saja. Sudah bisa ikut lelang. Museum Barang Antik hanya rumah lelang kelas teri. Berani-beraninya mereka memasang syarat aset 10 miliar. Ini benar-benar keterlaluan luar biasa."
Carla mengangguk. Dia menyipitkan matanya sambil bertanya, "Jangan-jangan itu karena jamu regenerasi itu memang mempunyai sesuatu yang istimewa." Ridwan mencibir, "Apa istimewanya jamu itu? Apakah setelah meminum jamu itu lantas kita bisa menjadi sakti? Aku rasa kita justru akan mati lebih cepat. Ini jelas hanya akal-akalan mereka untuk membuat sensasi. Selama ini, rumah lelang tersebut memang tidak pernah membuat gebrakan. Mungkin sekarang mereka ingin mencoba menggunakan cara murahan demi mendapatkan perhatian." Ridwan kemudian terkekeh. "Dulu kupikir, dulu Fania itu hebat. Ternyata idenya sebasi ini, sungguh mengecewakan." Lalu dia cepat-cepat bertanya kepada Andi Rewa, "Andi, bukankah kau cukup dekat dengan Fania? Nanti coba kau tanyakan kepada Fania, apakah lelang ini serius atau hanya akal-akalan saja? Kalau serius, coba mintakan undangannya untukku. Aku ingin lihat siapa orang bodoh yang benar-benar ingin ikut." Andi Rewa dengan santai menjawab, "Paling itu hanya akal-akalan mereka saja. Ayah tidak perlu terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar asosiasi kaligrafi dan lukisan ayah sekarang?" Dengan semangat Ridwan menjawab, "Sekarang asosiasi kami semakin berpengaruh di kota. Bahkan sebentar lagi kami akan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk acara promosi budaya. Rencananya akan diadakan acara pertukaran budaya dengan Korea Selatan. Kalau jadi, aku juga akan ikut rombongan ke sana." Carla yang mendengar itu langsung merasa senang. "Ridwan, kau mau ke Korea untuk pertukaran budaya? Nanti kalau kau ke Korea, ajak aku juga ya. Dari dulu aku belum pernah pergi ke luar negeri." Ridwan buru-buru menolak. "Jangan mimpi. Ini acara resmi pertukaran budaya. Isinya orang-orang budaya. Untuk apa kau ikut? Nanti orang malah akan mengira aku membawa istri menumpang jalan-jalan gratis. Ini adalah acara yang diatur pemerintah kota. Setiap bidang budaya hanya boleh kirim 2-3 orang dan semua digabung dalam satu rombongan. Jadi tidak boleh membawa keluarga." Andi Rewa yang mendengar ini langsung paham. Kalau Universitas Lansia ikut, pasti Mariska Wibisono dengan latar belakang pendidikan, penampilan, dan wibawanya akan menjadi wakil dari universitas. Jadi, sekalipun dipaksa, mertuanya ini pasti tidak akan mau membawa Carla. Carla yang tidak menyadari maksud tersembunyi itu hanya cemberut kesal, tapi tidak berkata banyak lagi. Ridwan lalu berdiri dan berkata, "Sudah siang, aku harus ke asosiasi." Selesai berbicara, dia buru-buru keluar rumah dan pergi naik mobil. Baru saja Ridwan pergi, tiba-tiba Andi Rewa mendapat pesan dari Fania yang mengirimkan sebuah file beserta pesan singkat. "Tuan Andi, file ini berisi semua data pendaftar sejauh ini. Totalnya ada 740 orang." Andi Rewa langsung penasaran ingin melihat siapa saja nama-nama besar yang sudah mendaftar. Terutama dia ingin tahu apakah ada keluarga Janvier atau bahkan keluarga dari pihak ibunya. Jadi dia segera berkata kepada Carla, "Bu, aku ada urusan, jadi aku ke kamar dulu ya." Setelah kembali ke kamar, Andi Rewa segera memeriksa dengan seksama daftar nama yang dikirimkan oleh Fania. Dia mendapati bahwa dari ratusan pendaftar, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Di antara mereka, hanya dari Amerika Serikat saja sudah ada lebih dari 300 orang yang mendaftar. Dari nama-nama yang tertera, tampak jelas bahwa selain orang Amerika, banyak pula yang berasal dari keturunan Indonesia, Jepang, maupun Korea. Yang menarik, para pendaftar dari Amerika Serikat kebanyakan adalah konglomerat dan pengusaha. Sementara itu, lebih dari separuh pendaftar dari Eropa ternyata berasal dari kalangan kerajaan dan bangsawan berbagai negara. Bahkan keluarga kerajaan dan kawasan Nordik pun turut mendaftar. Dan pendaftar dari pihak tersebut tidak lain adalah sang mantan ratu yang baru saja turun tahta. Selain dari Amerika dan Eropa,
beberapa pengusaha dalam negeri pun turut mendaftar. Di antara mereka ada 2 pelanggan lama jamu regenerasi, yakni Ahmad Saidi dan Aldi Gunawan. Aldi Gunawan yang merupakan seniornya selalu bersikap peduli kepadanya. Maka keikutsertaannya kali ini jelas bertujuan memberikan dukungan kepada Andi Rewa. Sedangkan Ahmad Saidi mungkin setelah keberuntungannya mendapatkan jamu regenerasi sebelumnya, dia tidak bisa melupakan khasiatnya dan ingin mencoba peruntungan lagi. Namun yang paling mengejutkan Andi Rewa adalah ternyata kakeknya sendiri pun turut mendaftar. Sebenarnya Alif Rewa memang sudah lama mengetahui tentang keberadaan jamu regenerasi. Bagaimana tidak, dulu Aldi Gunawan yang hampir meninggal dunia bisa kembali muda 10 tahun lebih berkat 1 saset jamu regenerasi. Hal ini sungguh mengguncang Alif Rewa. Dia sudah lama mencari kesempatan untuk meminta jamu regenerasi dari Andi. Bahkan dia sempat berpikir menukar jabatan kepala keluarga Rewa demi mendapatkan jamu tersebut. Namun siapa sangka berbagai peristiwa terjadi berturut-turut hingga akhirnya Andi Rewa dengan bantuan pasukan Galesong berhasil merebut posisi kepala keluarga Rewa. Dengan demikian, Alif Rewa pun kehilangan senjata tawar-menawar terbaiknya. Jadi begitu mendengar kalau Andi akan melelang jamu regenerasi di Makassar, pikiran pertamanya adalah segera mendaftar. Kalau bisa menang, tentu itu yang terbaik. Kalau tidak pun tidak mengapa. Setidaknya dia bisa datang memberikan dukungan dan menunjukkan secara langsung betapa dia sangat menginginkan jamu itu. Dia berharap dengan datang di usia yang sudah tua untuk ikut lelang, Andi Rewa mungkin akan iba dan memberinya 1 saset secara langsung. Andi Rewa sendiri pun bisa menebak niat sang kakek. Namun dia belum berniat memberikannya sekarang. Setidaknya belum pada saat ini. Dari seluruh daftar itu, yang paling menarik perhatian Andi adalah dia tidak menemukan nama keluarga kerajaan Inggris sebelumnya. Sebelumnya lewat jaringan intel pasukan Galesong, Andi Rewa sempat mendapatkan informasi bahwa keluarga kerajaan Inggris sangat tertarik dengan jamu regenerasi. Konon putra mahkota bahkan sempat merahasiakan keberadaan jamu tersebut dari sang ratu, yang kemudian marah besar dan berniat keras untuk mendapatkannya. Namun kenapa kini saat lelang diumumkan, sang ratu tidak ikut mendaftar? Andi Rewa berpikir, mungkin karena persyaratan bahwa jamu regenerasi harus langsung dikonsumsi di tempat, yang membuat sang ratu merasa kurang nyaman. Kalau memang sang ratu benar-benar menginginkannya, satu-satunya pilihan adalah datang langsung ke lelang di Makassar. Lelang ini menyediakan 200 slot peserta dan setiap peserta boleh membawa 1 pendamping. Artinya akan ada sekitar 400 orang di tempat acara dan jelas ke-400 orang itu semuanya adalah bangsawan dan konglomerat dunia. Bagi sang ratu, tampil di hadapan mereka tentu terasa canggung. Apalagi statusnya saat ini masih sebagai ratu yang berkuasa di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Kalau sampai berita tersebut tersebar bahwa seorang ratu hadir langsung dalam acara lelang di Makassar, tentu reputasinya dan nama baik kerajaan Inggris akan terdampak. Setelah melihat daftar itu, Andi Rewa agak kecewa karena tidak menemukan satupun nama dari keluarga Janvier dan juga tidak ada dari keluarga ibunya, Belinda Anthony, maupun keluarga kerajaan Arab Saudi. Andi Rewa tidak kuasa bertanya-tanya, apakah keluarga-keluarga elit dunia itu memang tidak khawatir soal umur panjang? Kalau tidak, kenapa mereka tidak ikut lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Atau mungkinkah mereka masih menunggu di balik layar dan ingin melihat bagaimana hasil lelang kali ini sebelum mengambil keputusan? Saat Andi masih diliputi tanda tanya, Fania menelpon dan melaporkan, "Tuan Andi, sejak pengumuman lelang, grup wirawan menerima banyak telepon dan email. Banyak yang menyatakan bersedia membeli jamu regenerasi secara pribadi dengan harga lebih dari 100 miliar.
di antaranya termasuk keluarga kerajaan Inggris, serta grup Winata dari Amerika. Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, jawab mereka secara seragam. Katakan bahwa lelang kali ini diadakan atas amanat pemilik barang yang misterius. Katakan bahwa hanya ada 2 saset jamu regenerasi yang dilelang kali ini, yang akan dijual dalam bentuk 4 bagian, 1/4 saset, dan 1 saset utuh. Siapapun yang ingin memilikinya, harus datang sendiri ke Makassar untuk ikut lelang. Setelah itu Andi Rewa menambahkan, oh iya, umumkan juga bahwa setiap orang hanya boleh memenangkan lelang sekali saja. Artinya, kalau seseorang sudah menang lelang untuk 1/4 saset, maka dia tidak boleh ikut lelang berikutnya. Fania segera berkata hormat, baik Tuan Andi, akan segera aku instruksikan kepada tim. Lalu dia menambahkan, Tuan Andi, ada satu hal lagi, banyak yang menanyakan lewat sistem pendaftaran, apakah mereka boleh membawa pendamping saat acara nanti? Sampai sekarang, kita belum menetapkan aturan resmi. Bagaimana sebaiknya kita menjawab? Andi Rewa berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, kalau memang ingin membawa, batasi saja. Setiap pendaftar yang berhasil hanya boleh membawa 1 orang pendamping. Fania mengangguk. Kalau begitu, akan aku umumkan lewat platform pendaftaran. Andi Rewa lalu teringat sesuatu dan segera mengingatkan, oh iya, katakan juga bahwa meskipun boleh membawa 1 pendamping, tapi kalau menang lelang, jamu regenerasi hanya boleh dikonsumsi oleh pendaftar itu saja, bukan oleh pendampingnya. Andi Rewa khawatir ada pihak yang ingin menyembunyikan identitas dengan cara ini, yaitu menyuruh orang lain ikut lelang, lalu meminum pilnya sendiri. Karena itu, segala celah semacam itu harus ditutup rapat-rapat. Jangan sampai ada yang mencoba mencari jalan pintas. Fania di seberang telepon menjawab hormat, baik Tuan, akan aku jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada mereka. Andi Rewa mengangguk dan berkata lagi, pendaftaran kita hanya dibuka selama 48 jam. Setelah itu, pendaftaran akan ditutup. Dan dalam 48 jam berikutnya, kita akan umumkan daftar final peserta yang lolos. Saat itu Noah Winata yang sedang bersiap untuk berangkat ke Makassar tiba-tiba menerima panggilan telepon. Yang menelpon adalah cucu perempuannya yang paling muda sekaligus yang paling disayanginya, Kamila Winata. Kamila Winata yang baru berusia 22 tahun memiliki selisih usia lebih dari 70 tahun dengan Noah Winata. Dia adalah permata hati yang lahir dari putra bungsu Noah Winata di usia senja. Bahkan cucu tertua Noah Winata sekarang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Cicit tertuanya pun bahkan lebih tua beberapa tahun dari Kamilia. Justru karena Kamilia masih muda, tetapi punya kedudukan tinggi dalam keluarga, maka bisa dikatakan dia disayangi dan dihormati oleh semua pihak dalam keluarga Winata. Bagi Noah Winata, mulai dari anak-anaknya hingga cucu-cucunya, Kamilia adalah permata hati paling muda di antara generasi cucu. Dia bukan hanya disayang oleh sang kakek, tetapi juga dimanja oleh para paman dan bibinya, serta dicintai oleh sepupu-sepupunya. Sementara bagi generasi setelahnya, Kamila adalah generasi tertua yang termuda. Para keturunannya yang bahkan lebih tua atau sebaya dengannya tetap harus bersikap hormat. Sejak kecil, Kamila menerima penelitian pendidikan elit terbaik di keluarga Winata. Pada usia 15 tahun, dia sudah mulai kuliah sambil berlatih memegang kendali perusahaan bernilai miliaran. Meskipun muda, caranya bertindak sangat matang dan lihai, jauh melebihi teman sebaya. Beberapa hari lalu Kamila sudah ditugaskan oleh Noah Winata untuk memimpin tim ke Jakarta, mencari jejak jamu regenerasi. Namun karena arah penyelidikan mereka sejak awal sudah salah, akhirnya Kamila berkeliling Jakarta berhari-hari tanpa hasil.
Begitu mendengar kabar bahwa jamu regenerasi akan dilelang secara terbuka oleh Museum Barang Antik, dia langsung menghubungi grup Wirawan, bahkan sempat menaikkan tawaran dari 10 miliar menjadi 50 miliar, tetapi tetap ditolak. Karenanya dia pun langsung menelpon kakeknya. Begitu tersambung, dia langsung bertanya dengan nada khawatir, "Kakek, apakah kakek sudah berangkat?" Noah Winata menjawab dengan penuh semangat, "Aku dalam perjalanan ke bandara sekarang, sebentar lagi sampai. Bagaimana dengan keadaan di pihakmu?" Kamila menjawab, "Aku juga dalam perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Pesawatku akan mendarat dalam setengah jam." Lalu dia menghela nafas dan berkata lagi, "Kakek, menurutku sebaiknya kakek jangan buru-buru datang ke sini." Noah Winata mengernyitkan dahinya. "Kenapa? Ada situasi apa di sana?" Kamila menjelaskan, "Aku sudah berkomunikasi dengan grup Wirawan, bahkan sudah menaikkan tawaran sampai 50 miliar dan berharap mereka bisa menyampaikannya kepada pemilik jamu regenerasi. Kalau mereka mau, kita akan langsung melakukan transaksi. Tapi tetap saja grup Wirawan menolak." Noah Winata terkejut. 50 miliar pun mereka tidak tergoda. Kamila menjawab dengan getir, "Iya, aku sendiri juga heran. Apa yang mereka pikirkan? Hanya satu saset jamu saja. Sehebat apapun itu rasanya tidak mungkin nilainya sampai setinggi itu. Kalau aku menjadi mereka, daripada mengambil resiko lelang, lebih baik langsung ambil 50 miliar dolar yang jelas-jelas aman." Noah Winata menghela nafas dalam-dalam. "Kalau jamu itu memang benar seperti yang kuduga, berasal dari kesempatan langka yang dulu didapati oleh kakekmu, maka 50 miliar itu justru belum seberapa. Bahkan kalau benar dilelang dan nilainya bisa tembus 100 miliar, itu masih dianggap wajar." Kamila terbelalak, "Mustahil kakek, 100 miliar itu sangat banyak. Mana ada orang waras yang mau membeli jamu seharga itu. Lagi pula kebanyakan orang bahkan tidak tahu efek pastinya." Noah Winata mendesah, "Jangankan kau, bahkan aku pun tidak tahu pasti efeknya. Tapi firasatku kuat, harga jamu itu pasti bisa tembus di atas 100 miliar. Lalu dia menambahkan, "Sekarang aku paham. Pantas saja pemilik jamu regenerasi itu percaya diri sekali. Dia sudah mengatur semuanya dengan cermat. Nanti jamu itu pasti terjual dengan harga luar biasa." Kamila buru-buru bertanya, "Kakek, apa maksud kakek?" Noah Winata menjelaskan, "Coba pikir, kenapa mereka menetapkan aturan bahwa pembeli harus langsung meminum jamunya di tempat?" Kamila berpikir sejenak lalu berkata, "Kupikir tujuannya agar para pejabat besar tidak bisa mengirim wakil atau membeli lewat telepon. Mereka harus hadir langsung. Juga agar jamu itu tidak bisa diperdagangkan ulang. Dan yang paling penting, mereka pasti sangat percaya diri dengan efeknya. Jadi, mereka ingin semua peserta menyaksikannya sendiri." Noah Winata memuji, "Benar sekali, analisismu tepat. Tapi masih ada satu hal yang kau lewatkan." Kamila bingung. Apa itu?" Noah Winata berkata, "Kenapa mereka tidak langsung melelang 2 saset sekaligus? Kenapa satu saset dijual utuh, sementara yang satu lagi dibagi 4? Kamila terdiam sejenak lalu tiba-tiba tersadar. "Kakek, maksudmu, mereka sengaja memakai jamu yang dibagi 4 itu untuk membangun momentum untuk jamu terakhir?" Noah Winata tertawa puas. "Tepat sekali. Kamila, kau memang penerus terbaik keluarga Winata." Kamila tetap tenang dan berkata, "Kakek terlalu memuji. Aku masih berusaha agar ke depan bisa paham sendiri tanpa harus dibimbing." Lalu dia lanjut berbicara dengan nada berat, "Kakek, kalau benar seperti dugaanmu, maka setiap bagian jamu regenerasi yang dilelang akan semakin mahal. Setiap lelang akan memanaskan suasana, sampai akhirnya jamu terakhir itu bisa terjual dengan harga fantastis." Noah Winata tertawa pahit. "Menurutku, 100 miliar pun belum cukup. Bahkan 2 kali, 3 kali lipat pun belum tentu cukup." Kamila ragu-ragu sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu,
Berapa harga maksimal yang mau kakek keluarkan? Noah Winata terdiam lama, baru akhirnya berkata pelan, kakek tidak punya harga maksimal. Jamu itu harus kudapatkan apapun yang terjadi. Tapi tentu semakin murah maka semakin baik. Dia menarik napas panjang. Hanya saja aku belum tahu siapa saja yang juga mengincar jamu itu dengan tekad sekuatku. Kalau mereka lebih kuat tekadnya, aku hanya bisa merelakannya. Kamila mengangguk pelan. Aku mengerti kakek. Begini, untuk sekarang kakek jangan dulu terburu-buru ke sini. Aku sudah mendaftar ke panitia. Dengan kekuatan kita pasti masuk dalam 200 besar. Lalu dia melanjutkan dengan tegas. Mulai sekarang sampai hari H lelang, aku akan berusaha semaksimal mungkin mencari siapa pemilik jamu itu dan mencoba negosiasi pribadi sebelum acara dimulai. Entah 100 atau 200 miliar, aku akan usahakan agar sebelum lelang semuanya sudah beres. Noah Winata menerima saran dari cucunya dan membatalkan rencananya untuk segera berangkat ke Makassar. Dia sangat paham kalau sebelum pelelangan dimulai, pihak grup Wirawan maupun orang di baliknya sulit dilunakkan, maka pergi ke Makassar sekarang pun tidak ada artinya. Lagi pula, usianya sudah sangat lanjut. Gerak-geriknya serba terbatas. Kalau dia ke sana sekarang, dia bukan membantu Kamila, tetapi malah bisa lebih justru merepotkannya. Lebih baik dia membiarkan Kamila bebas bergerak di Makassar. Siapa tahu Kamila berhasil dan bisa langsung membawa kembali jamu regenerasi itu ke Amerika. Kalaupun gagal, Noah Winata sendiri bisa langsung hadir saat lelang nanti. Dengan begitu setidaknya mereka mempunyai dua rencana dan peluang berhasil pun lebih besar. Setelah menutup telepon dengan kakeknya, Kamila merasa tekanan di dalam hatinya kian membesar. Dia tahu kakeknya sangat menganggap penting jamu regenerasi. Meski sang kakek tidak tahu persis efeknya, tapi menurut keterangan dari James Chandra, jamu itu setidaknya bisa memperpanjang umur kakeknya beberapa tahun lagi. Dan kakeknya kini sudah di usia 90 tahun lebih. Kalau tidak segera merebut kesempatan ini, mungkin usianya hanya tersisa 1-2 tahun. Bahkan mungkin lebih singkat. Tapi kalau berhasil, hidup sampai 100 tahun bukan hal yang mustahil. Artinya, apakah sang kakek bisa mencapai usia 100? Semuanya bergantung pada apakah mereka bisa mendapatkan jamu itu atau tidak. Namun yang benar-benar membuat Kamila pusing, dia sama sekali tidak punya petunjuk siapa pemilik jamu itu. Mencari orang itu menjadi tugas tersulit saat ini. Kalaupun berhasil menemukannya, tantangan yang lebih besar sudah menanti. Orang itu bahkan mengabaikan tawaran 50 miliar. Lalu bagaimana caranya dia bisa membujuk agar orang itu mau melepaskan satu saset jamu regenerasi? Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk memulai dari grup Wirawan, induk perusahaan museum barang antik. Dia lalu memerintahkan asistennya, Sasa, 2 hari ini aku ingin kau mengumpulkan semua data tentang grup Wirawan sebanyak mungkin. Cetak dan buatkan buku untukku. Asisten bernama Sasa itu langsung menjawab hormat, baik Nona. Kamila bertanya lagi, apakah masalah akomodasi kita di Makassar sudah beres? Sasa menjawab, sudah Nona. Aku sudah membooking kamar Presiden Suite dan beberapa suite mewah di 3 hotel bintang 5 terbaik di Makassar. Nanti akan aku kirimkan datanya. Nona bisa memilih yang disukai. Kamila mengangguk puas. Bagus. Inilah gaya kerja yang selalu dia tekankan. Segala sesuatu harus serba aman dan tidak boleh ada celah. Bagi keluarga Winata, kalau pengeluaran belum sampai skala 1 miliar, itu belum disebut uang. Jadi mengenai di mana mereka akan menginap di Makassar, Kamila tidak perlu pusing. Asistennya sudah menyiapkan semuanya, bahkan langsung membayar lunas. Meskipun akhirnya kamar di 2 hotel lain akan hangus, uang itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi keluarga Winata. Menghamburkan uang seperti itu
Asalkan bisa mencegah skenario buruk sekecil apapun, mereka anggap sebagai hal yang wajar. Ini pula sebabnya dalam perjalanan kali ini, Camilla membawa tim kecil tidak sampai 10 orang, tapi memakai 2 pesawat pribadi kembar yang ditarik dari rumah. Kedua pesawat itu sama-sama Boeing 787 yang sudah dimodifikasi mewah. Harga satu unitnya hampir 500 juta dolar. Biasanya, pesawat model seperti ini bisa mengangkut 330 penumpang. Tapi kali ini, tim kecil Camilla menguasai 2 pesawat. Satu pesawat dia tumpangi, yang satu lagi menjadi shadow plane yang mengikuti terus. Seperti cara Presiden Amerika menggunakan Air Force One. Kalau pesawat utamanya bermasalah, mereka bisa pindah ke pesawat cadangan tanpa kendala. Kalau tidak terjadi apa-apa selama perjalanan, biaya operasional pesawat cadangan yang mencapai jutaan dolar itu akan hangus. Tapi Camilla tidak peduli. Yang dia incar hanyalah jaminan 100% beres. Yang lainnya tidak penting.